Jika kita klik avatar di kanan atas, akan tampil box atau pop-up yang terdiri dari avatar, nama, role, dan dua buah tombol. Semuanya sudah oke, kecuali tombol profil ini. Tombolnya saat ini belum berfungsi. Dan di video ini, kita akan tampilkan form edit profil atau edit akun ketika kita klik tombol profil ini. Jadi mari kita kembali ke editor, dan buka backend home controller. Jadi di sini kita tidak perlu membuat controller baru, tinggal buat metode baru di dalam controller home ini. Misalnya edit untuk menampilkan form, dan metode lain dengan nama update untuk menyimpan hasil perubahan ke database. Sekarang mari kita buka file routes.php. Dan di bawah rute home, mari kita definisikan dua rute baru. Yang pertama untuk menampilkan form edit profil, kita gunakan URI edit account, dan kita akan petakan rute ini dengan backend home controller, method edit. Duplikasi rute ini, ganti HTTP metodenya menjadi put, dan ganti metodenya menjadi update. Sekarang mari kita kembali ke home controller. Pertama-tama, mari kita buka edit account di browser. Sekarang masih blank karena belum ada definisi apapun di metode edit. Atau untuk sementara kita tampilkan dulu sebuah pesan. Sekarang mari kita hilangkan baris ini dan kita tampung user login saat ini. Setelah itu, mari kita kembalikan view. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita organisasikan view home ke dalam folder. Pertama-tama, mari kita buat folder baru dengan nama home. Kemudian kita pindahkan home.php ke dalam folder home. Ganti nama filenya menjadi index.php. Dan tentu saja kita perlu ganti name view di method index menjadi backend home index. Di method edit ini, mari kita kembalikan view backend home edit. Dan kita tinggal copy saja view yang ada di dalam folder users. Buka file edit.php di dalam folder home dan lakukan sedikit perubahan. Ganti judul, heading dan subheading, juga breadcrumb item. Di dalam form model ini, kita perlu ganti route menjadi edit account, dan kali ini kita tidak memerlukan atribut files. Di sini kita panggil objek model user dan tidak lupa untuk melewatkannya di metode edit. Kita lihat. Dan saya mendapatkan error route edit account not defined. Ini dikarenakan saya tidak mendefinisikan nama rute untuk rute edit account ini. Hanya definisi URI dan definisi action name saja. Mari kita ganti atribut route ini menjadi URL. Refresh. Oke, sekarang form edit account muncul. Tetapi di sini, karena kita menggunakan form yang sama dengan form manajemen user, di sini kita bisa seenaknya mengganti role. Kita tidak ingin itu terjadi, jadi kita perlu menyembunyikan pilihan role ini ketika user membuka form edit akun. Untuk itu, mari kita kembali ke edit.php, dan di sini kita tinggal lewatkan satu parameter ke fungsi blade include. Misalnya, hide dropdown, dengan nilai true. Sekarang mari kita buka users form.php, scroll ke bawah, di dalam blade if statement ini, mari kita taruh ekspresi sebelah kanan di dalam kurung dan tambahkan OR operator. Dan di sini kita panggil fungsi php isSet untuk mengecek apakah ada definisi hide role dropdown atau tidak. Atau Anda juga bisa memanggil not empty. Tapi saya rasa cara seperti ini tidak masalah. Sekarang refresh halaman. Oke, bagus. Sekarang pilihan role disembunyikan
dan diganti dengan hanya keterangan statis. Mari kita ke manage user. Di sini pilihan role-nya muncul. Kita lihat bagaimana user default. Pilihan role juga tidak ada. Saya rasa formnya tidak ada masalah. Sekarang mari kita kembali ke home controller. Dan di method update ini, kita perlu menjalankan validasi sebelum data benar-benar disimpan ke database. Anda bisa saja membuat form request baru, tapi saya rasa kita bisa memanfaatkan update user request, karena seluruh definisi validasi sudah tersedia di sini. Pertama-tama pastikan namespace app HTTP request sudah ada di sini. Dan di sini kita bisa panggil request user update request. Di dalam metode update ini, kita tampung user aktif saat ini ke dalam variable user. Kemudian panggil metode update dan lewatkan semua request yang dikirimkan dari form edit akun. Setelah itu kita refresh halaman dengan memanggil redirect back. Dan jangan lupa untuk melewatkan pesan ke dalam session. Sekarang kita coba. Dan ternyata validasi unik tidak berjalan dengan semestinya. Ini karena placeholder users tidak terdefinisi di dalam rute edit akun. Sehingga metode ini mengembalikan nilai null dan pengecualian pada validasi unik gagal. Nah, untuk mengatasi masalah ini, mari kita simpan file ini sebagai account update request. Ganti class name-nya. Ganti pemanggil metode thisRoute menjadi alt user ID. Juga ganti parameter di metode update ini menjadi request account update request. Kita coba. Saya rasa sudah berjalan dengan baik. Tinggal kita tampilkan pesan di dalam form edit akun. Jadi di sini, mari kita tampilkan pesan. Tapi ingat, kita telah mendefinisikan pesan alert ini di PowerShell's message blade PHP. Jadi kita tinggal menginclude file tersebut di edit account blade PHP. Atau Anda bisa juga include file tersebut di form blade PHP. Sekarang kita coba lagi. Klik tombol update. Sekarang pesannya sudah tampil. Dan tentunya Anda bisa melakukan perubahan lagi agar pesannya ini tampil lebih baik. Untuk sementara saya rasa tidak masalah. Sekarang mari kita modifikasi tombol profil ini. Kembali ke editor. Buka layouts backend navbar blade PHP. Scroll ke bawah. Dan ganti ini menjadi URL edit account. Kita coba. Oke, sekarang tombol profil sudah berfungsi. Mari kita lihat user lain. Oke, bagus.